Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 429. Melanjutkan cerita sebelumnya. Terima kasih, Patriark. Sen Subing membungkuk dengan air mata dan menarik Sen Suzhen, yang belum tenang. Terima kasih, Patriark. Sen Suzhen mengerutkan bibirnya. Setelah berterima kasih kepada Tan Yun, kedua purti melangkah keluar dari kerumunan dan berjalan menuju Gongsun Yang Chun langkah demi langkah. Sepasang saudara perempuan ini, setiap langkah yang mereka ambil, niat membunuh menjadi kuat. Pada saat ini, banyak pria kuat di alam ilahi, kepala semua divisi, tetua dan murid memandang saudari Sen Suzhen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ternyata kepala divisi berjasa dan tetua tertinggi yang berjasa adalah Putri Sen Tianqi. Ya, mereka benar-benar setia dan baik. Suara orang-orang melayang di telinganya. Gongsun Yang Chun, yang kehilangan kakinya dan berlutut, menatap Sen Suzhen dan Sen Subing dengan mata terbuka lebar, dan berteriak, bahkan jika aku ingin mati, aku tidak akan mati di tanganmu. Dan Tan Yun, kamu kembali pada kata-katamu. Gongsun Yang Chun membuka mulutnya, dan pedang terbang keluar dari mulutnya. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil pedang terbang dan hendak membunuh dirinya sendiri. Tan Yun tiba-tiba membungkuk, dan tangan kirinya dengan kuat menggenggam tangan yang memegang gagang pedang. Apa? Retakan. Dalam ratapan Gongsun Yang Chun, tangan Tan Yun yang memegang pedang hancur berkeping-keping, darah berdegup dan jari-jari patah terbang menjauh. Gongsun Yang Chun menjerit dan jatuh dalam genangan darah, terus-menerus berguling dan mengutuk Tan Yun. Tan Yun berbalik dan menatap Sen Subing dengan air mata berlinang. Dia lembut dan berkata, saya tahu Anda selalu menginginkan kehidupan Gongsun Yang Chun, dan saya tahu Anda ingin membunuhnya untuk membalas dendam sepanjang waktu. Maaf membuatmu menunggu. Air mata Sen Subing menetes, dan transmisi suara berkata, Tan Yun, Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya. Sebaliknya, saya berterima kasih, terima kasih banyak. Saya tahu bahwa Gongsun Yang Chun adalah mata-mata dari klan Jin saja. Menurut aturan, dia dihukum mati di depan umum. Tapi Anda menyerahkan hidupnya kepada saya dan saudara perempuan saya. Saya ingat kebaikan ini di hati saya. Mendengar pidato itu, Tan Yun sedikit mengangguk dan berkata, pergilah, bunuh dia dan berikan penjelasan kepada ayahmu dan saudara perempuanmu. Suasana hati Sen Suzhen benar-benar di luar kendali ketika Sen Subing mengangguk. Gongsun Yang Chun, kembalikan nyawa ayahku. Ini semua karena kamu. Kakakku dan aku menjadi tunawisma. Aku bahkan belum pernah melihat sisi terakhir ayahku. Aku akan menebasmu ribuan kali. Sen Suzhen menangis terseduh-seduh dan mulai dengan cepat menebas Gongsun Yang Chun dengan pedang. Setiap kali dia memotong, sepotong tipis daging dan darah terbang menjauh dari tubuh Gongsun Yang Chun. Pada saat ini, ribuan luka di mulutnya tidak hanya berbicara, tetapi dia benar-benar telah mencapai ribuan luka. Pada saat berikutnya, teriakan Gongsun Yang Chun tidak pernah berhenti. Sesaat kemudian, Gongsun Yang Chun hampir hanya memiliki kerangka yang tersisa di bagian atas tubuhnya, tapi dia masih bernafas. Adik, aku akan memberimu sisanya. Sen Suzhen menangis, matanya bengkak dan tersedak. Oke, Sen Subing melintas melewati Gongsun Yang Chun dengan pedang. Saat kepalanya terbang menjauh dari tubuhnya, mulut Ceri Sen Subing terbuka sedikit. Api nyata dalam hidupnya mengalir keluar dan membakar kepalanya. Saat bernafas, kepala Gongsun Yang Chun, roh dan 7 roh atribut hewan berasimilasi menjadi ketiadaan. Celepuk. Sen Subing dan Sen Suzhen berlutut di tanah bersama-sama dan melihat ke arah kampung halaman mereka. Air mata mengaburkan pandangan mereka. Ayah, putri membalaskan dendammu. Sen Subing tersenyum dan menangis. Bu, sejak putri Anda ingat, Anda telah berbicara tentang membiarkan putri Anda membalas dendam untuk ayahnya. Putri saya ingat bahwa Anda mengambil tangannya dan membiarkan dia membalas dendam sebelum Anda meninggal.
Bu, apakah kamu melihat itu? Putri dan saudara perempuanmu telah memenuhi keinginanmu. Gongsun Yangchun telah dibunuh oleh putrinya. Pada saat ini, ketika Mu Mengyi dan Zhong Wu Xiao ingin membantu kedua saudara perempuan itu, Tan Yun menghela nafas dalam benak mereka. Mengyi, Xiao dan Gongsun Yangchun selalu menjadi simpul hati mereka. Mereka sudah menunggu terlalu lama untuk balas dendam. Biarkan mereka menangis. Terkadang air mata adalah obat mujarab untuk sakit hati. Sesaat kemudian, kedua saudara perempuan itu berhenti menangis. Pada saat ini, semua murid divisi pil dari gerbang dalam hingga gerbang suci memandang Sen Subing dan Sen Suzhen secara berbeda. Menjadi cukup hormat. Tidak ada alasan lain, hanya karena mereka adalah putri dari kepala divisi pil. Kedua saudara perempuan, Sen Suzhen, menyeka air mata dari sudut mata mereka. Setelah kembali ke jajaran tingkat tinggi, Tan Yun memindai tingkat tinggi dan berkata dengan acuh tak acuh, leluhur pemberontak dan leluhur mata-mata semuanya telah melanggar hukum. Kalau begitu sudah waktunya untuk membersihkanmu. Mendengar ini, hati leluhur agung Feng Yun, kepala formasi gerbang suci Feng Qingcheng, dan leluhur formasi kering tiba-tiba tenggelam. Karena mereka semua adalah mata-mata klan Feng. Namun, kata-kata Tan Yun selanjutnya tidak hanya melegakan mereka, tetapi juga memiliki keraguan. Tetapi melihat Tan Yun berkata lagi, leluhur besar formasi, dan semua leluhur formasi, serta Feng Qingcheng, setia kepada Kaisar saya Huangfu Shengzong, dan penguasa ini percaya bahwa mereka bukan mata-mata. Selain mereka, sampai ke para tetua dari gerbang luar dan sampai ke tingkat tinggi dari gerbang suci, semua melihat pemimpin sekte kami. Mereka yang melanggar perintah akan membunuh 9 keluarga. Setelah itu, Tan Yun menunjukkan mata ilahi Hongmeng dan memindai banyak gedung tinggi. Pada saat ini, gerbang luar Huangfu Shengzong, gerbang dalam, gerbang abadi, gerbang suci, diaken, penatua, penatua agung, kepala, dan lebih dari 6.000 orang semua memandang Tan Yun. Bahkan mata-mata pun sama. Sejak hari mereka menjadi mata-mata, mereka telah bersiap untuk yang terburuk dan bahkan kematian. Alasan mengapa mereka tidak melawan adalah karena mereka takut. Mereka takut. Kalimat Tan Yun, bunuh 9 keluarga, membuat mereka tercengang, karena mereka merasa Tan Yun adalah seorang Iron Man yang melakukan apa yang dia katakan. Tidak masalah jika Anda mati, tetapi Anda tidak dapat melibatkan 9 keluarga Anda, jadi mereka semua memilih untuk duduk dan menunggu untuk mati. Mereka tahu bahwa dengan kultivasi mereka sendiri, bahkan jika mereka ingin bunuh diri saat ini, mereka tidak memiliki kesempatan. Di bawah kendali mata ilahi Tan Yun, lebih dari 6.000 orang tiba-tiba tampak kusam. Suara Tan Yun terdengar seperti mantra sihir dari benak semua orang. Mata-mata, naik 100 kaki. Begitu suara itu jatuh, dan Taiyu dan bahkan orang-orang terkejut dan marah. Wosh, wosh. Ada 1.600 orang di 4 gerbang luar, dalam, abadi dan suci, melewati 100 kaki di depan. Ada 1.600 orang, berdiri bersama dalam satu kelompok. Tan Yun menggertakkan giginya dan berkata, dan pemimpin setiap kelompok mata-mata, berdiri di depan. Wosh, wosh. 1.600 orang dibagi menjadi 12 tim. Segera, Tan Yun mengangkat kendalinya atas manajemen senior lainnya. Ketika pejabat tinggi dan murid dari semua lini ini menatap teman dekat dan guru dari 1.600 orang yang menyebut diri mereka saudara pada hari kerja, mereka semua marah. Pada saat ini, semua orang merasakan kepanikan yang mendalam. Di hadapan seperempat sekte tingkat tinggi, ada mata-mata. Tidak sulit bagi orang untuk membayangkan berapa banyak Huangfu Shengzong yang telah terkikis. Patriark, bunuh mata-mata, bunuh mereka. Teriak seorang murid perempuan di antara kerumunan. Kemudian, para murid berteriak satu demi satu, dengan suara nyaring, bunuh mata-mata itu. Membunuh mereka. Tan Yun melambai kepada para murid untuk diam. Kemudian dia melirik mata-mata dari 12 pasukan dan berkata, satu persatu, kekuatan apa yang ada di belakangmu? Pria yang dipimpin oleh tim pertama tampak membosankan dan berkata, kami adalah orang-orang dari Sekte Abadi-Abadi. Wanita yang dipimpin oleh tim kedua berkata dengan jujur,
kami dari Istana Peri Abadi. Wanita yang dipimpin oleh tim ketiga tampak membosankan dan berkata, kami adalah anggota dari kebangsaan Jin kuno. Pria yang dipimpin oleh tim keempat berkata, kami diatur oleh keluarga kerajaan Siarah Suci Tuoba. Kemudian mata-mata yang dipimpin oleh tim kelima hingga ke-12 berkata secara bergantian, kami adalah keluarga kerajaan dinasti Huangfu. Kami adalah keluarga kerajaan Siarah Suci Namong. Kami adalah orang-orang Murong di zaman kuno. Kami adalah keluarga kerajaan dinasti Tang Sun Seng. Kami adalah keluarga Zhongli kuno. Kami adalah keluarga tersembunyi, keluarga Qili. Kami adalah keluarga pengasingan dan keluarga Sihong. Kami adalah keluarga tersembunyi keluarga Zhongwu. Setelah mendengar ini, tanpa menunggu Tan Yun berbicara, dan Taiyu sudah sangat marah hingga tubuh lamanya gemetar. Dia sangat marah dan berkata sambil tersenyum, itu. Saya tidak pernah berpikir bahwa 3 dari 6 suku kuno telah datang. 4 dinasti suci agung bahkan lebih gigih. Bahkan 3 keluarga tertutup yang mengaku tidak bertanya tentang dunia telah mengirim orang untuk bergabung dengan Huangfu Sheng Song kami. Saat ini, tidak hanya Chen Taiyu yang marah, tetapi juga eksekutif senior lainnya. Anda tahu, kekuatan kuat ini hampir setengah dari benua hukuman surga. Yuner, bunuh mereka semua. Tan Taiyu, yang terluka parah, meraung marah. Kakek, tenanglah. Tan Yun buru-buru membantu Dan Taiyu dan berkata, kakek, Yuner akan menanyakan beberapa pertanyaan dan mengeksekusinya. Oke, kata Tan Taiyu. Tidak segera bertanya, dia diam-diam berkata, sekarang saya telah mengambilnya kembali. Jinni, Musin, Qin Ying, Huowu, Xianchen, Jiji, 6 pedang ilahi Hongmeng. Ada 5 pedang ilahi atribut tunggal dan 1 pedang ilahi pembunuh Hongmeng yang belum ditemukan. 2 dari pedang ilahi atribut tunggal harus berada di dinasti Tang Sun Seng hari ini. Pedang ilahi pembunuh Hongmeng harus berada di Istana Peri Jiwa Ilahi. Lalu di mana ketiga pegangannya? Ketika saya mencoba di Tanah Abadi, ketika saya memasuki jurang penguburan dewa dan menemukan dewa-dewa primordial, itu memberitahu saya bahwa ada total 11 lelaki tua yang mencuri pedang ilahi bersama-sama. Selain 3 leluhur kuno pegunungan Tianjing, ada Tuoba Chen Yuan, Namong Chongsu, Mu Gufeng, Huang Fulingyun, Tang Zanfeng, Qili Ruxu, Huang Fulingyun, Sihong Rukong dan Zhongwu selamanya. Mengi berkata bahwa Mu Gufeng adalah leluhur keluarga Mu, dan Tang Zanfeng seharusnya menjadi anggota keluarga Tang. Tang Zanfeng dan Mu Gufeng masing-masing mendapat pedang ilahi Hongmeng pada waktu itu. Tang Yongsheng, keturunan Tang Zanfeng, memimpin orang-orang untuk menghancurkan keluarga kerajaan dinasti Mu Fengsheng dan mengambil pedang ilahi yang ditinggalkan oleh Mu Gufeng. Dengan cara ini, ada 3 pedang surgawi Hongmeng yang tersisa, yang dipasang di Tuoba Chen Yuan, Namong Chongsu, Sihong Rukong, Qili Ruxu dan Huang Fulingyun. Zhongwu akan hidup selamanya, 3 di antaranya ada di tangan mereka. Tan Yun memikirkan hal ini, memandang Dan Taiyu dan bertanya, apakah Anda tahu asal-usul 6 orang itu? Meskipun Tan Taiyu tidak tahu apa yang ditanyakan Tan Yun tentang hal-hal ini pada saat ini, dia masih berkata, Yuner, Tuoba Chen Yuan adalah mantan pemimpin dari dinasti Suci Tuoba. Namong Chongsu juga merupakan Siarah Suci Namong, dulunya raja. Huang Fulingyun adalah mantan Master Suci dari dinasti Suci Huangfu dan saudara tiri dari Grandmaster. Tapi dia kejam dan kejam. Zhongzu Xieku terpaksa meninggalkan dinasti Suci Huangfu. Kemudian, kekuatannya meningkat pesat sebelum dia mendirikan sekte Suci Huangfu. Dia berbalik melawan dinasti Suci Huangfu dan menjadi musuh bebuyutan. Adapun Sihong Rukong, Qili, Ruxu dan Zhongwu, mereka adalah pemilik dari 3 keluarga tersembunyi di daratan. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk untuk mengungkapkan pengertiannya. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa di masa depan, di dinasti suci dan keluarga pertapa orang-orang ini, dia dapat menemukan 3 pedang ilahi yang tersisa. Yuner, apa yang terjadi? Kamu bertanya, dan Taiyu berkata dengan cemas. Kakek, Yuner tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, kata Tan Yun. Ya, Tan Taiyu berkata dalam transmisi suara, Yuner, setelah kamu akan membunuh mata-mata, bicaralah dengan kakekmu,
Kamu mengatakan Xuanzong sebelumnya, panjangnya 50 tahun, yang terpendek adalah 20 tahun, dan kamu akan datang kembali. Apa artinya? Dan Xianer, karena kematian Xuanzong, anak ini sekarang mengurung diri dalam retret, sayangnya. Di sini, Tan Taiyu patah hati dan tidak bisa berkata-kata. Kakek, ketika sekte tenang, Yuner akan menemukan Xianer. Setelah suara Tan Yun, dia tiba-tiba terlihat serius. Penatua penegak hukum dari gerbang suci mendengarkan perintah. Bawahan ada di sini. Yu Wenfeng melangkah maju dan berkata dengan hormat. Tan Yun tampak dingin dan mengerikan. Bawa mata-mata ini pergi, bunuh mereka semua, dan lemparkan tubuh mereka ke gunung untuk memberi makan monster itu. Bawahan patuh. Setelah menerima perintah, Yu Wenfeng memanggil 1.600 murid inti penegak hukum dan membawa 1.600 pergi. Suara mendesing. Tan Yunteng bangkit di udara dan berdiri di kehampaan. Dengan rambutnya yang beterbangan, dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti lebih dari 7 juta murid. Tidak ada keraguan bahwa, semua orang menatap mata pemimpin sekte kami, dan mereka yang melanggar perintah akan dibunuh. Setelah itu, mata Tan Yun memancarkan cahaya merah yang aneh dan menunjukkan mata ilahi Hongmengnya. Sebagian besar murid segera mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi dan menatap Tan Yun dalam saat yang membosankan. Patriark, selamatkanku. Pemimpin sekte, jangan bunuh kami. Patriark, kami tidak ingin menjadi mata-mata, tetapi kami tidak punya pilihan. Jika sudah diatur, kami harus datang. Patriark, kami benar-benar tahu kesalahan kami. Patriark, kami akan mengkhianati keluarga kami dan dinasti suci kami. Tolong beri kami satu kehidupan. Dengan suara panik, menangis dan memohon belas kasihan, puluhan ribu para murid bersujud di tanah dan bersujud dengan gemetar. Pada saat ini, Zhong Lixiner, yang 8 kali berada di alam ilahi, menjalankan pikirannya dengan cepat di benaknya. Aku adalah lapisan ke-8 dari alam ilahi. Bahkan jika saya memegang orang-orang penting Tan Yun, saya mungkin tidak mundur dari mata orang kuat yang mengintip. Juga, Paman Bo, Situ Wuji, Jin Xianghai dan Tuoba Qingtian dikendalikan oleh Tan Yun karena mereka terluka parah dan jiwa mereka menjadi lemah. Dan aku tidak terluka, aku tidak percaya Tan Yun bisa mengendalikanku. Selama saya bertahan hari ini, saya akan menemukan cara lain untuk meninggalkan Huangfu Shengsong di masa depan. Sebelum saya pergi, saya ingin Tan Yun membayar darahnya. Setelah beberapa analisis, Zhong Lixiner mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun. Dia segera berpura-pura terlihat kusam. Tidak ada keraguan bahwa Zhong Lixiner berjudi. Jika dia kalah, dia akan mati. Jika dia menang, dia bisa menyelamatkan dirinya dari bahaya.